Perkenalkan, nama saya Miki Prisabangun dari TRPL 1A dengan NIM 240518111006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktik UTS dari logika dan algoritma pemrograman. Di sini saya sudah mengetikkan kodenya. Di sini yang pertama diketikkan include IOStream, kemudian using namespace std, kemudian integer main. Selanjutnya untuk memulai digunakan tanda kurung kurawal pembuka, kemudian di sini pertama saya ketikkan char C di sini adalah jenis dari susunya, kemudian integer untuk ukuran, integer harga, total, dan banyak. Kemudian siap yang pertama adalah nama dari toko yang saya buat. Toko kelontongnya adalah toko kelontong aku. Kemudian siap seperti ini, garis untuk membatasi dari nama toko dan jenis-jenis susu dan ukuran yang akan keluar nantinya. Kemudian di sini siap yang pertama adalah A. A adalah susu Pediasure dengan ukuran kecil diberi dengan kode 1 dengan harga 250.000. Kode 2 adalah ukuran sedang dengan harga 350.000. Kode 3 adalah ukuran besar dengan harga 450.000. Kemudian di sini untuk kode yang B adalah susu bebelak dengan ukuran kecil adalah kode yang pertama dengan harga 150.000. Kode kedua ukuran sedang dengan harga 250.000. Kode yang ketiga adalah ukuran besar dengan harga 350.000. Selanjutnya di sini ada kode yang C dengan nama susu SGM dengan kode yang pertama adalah ukuran kecil harga 100.000. Kode yang kedua ukuran sedang 200.000. Dan yang ketiga, kode ketiga adalah ukuran besar dengan harga 300.000. Selanjutnya siat yang keluar adalah memasukkan jenis-jenis dari susu. Siat memasukkan jenis-jenis susu. Kemudian di sini in J. J tadi adalah jenis susu. Kemudian keluar lagi adalah memasukkan ukuran kaleng. Dan in memasukkan ukuran dari yang akan dipilih nantinya. Kemudian di sini ada switch case. Switch case J. J tadi adalah jenis dari susu. Maaf, J adalah jenis dari susu. Kemudian case A adalah data dari susu Pediasure dengan if ukuran yang pertama dengan harga 250.000, else if dengan ukuran yang kedua harga 350.000, kemudian else if dengan ukuran 3 dengan harga 450.000. Kemudian ada break. Selanjutnya case B dengan siat yang sama, data B adalah susu bebelak. If ukuran yang pertama dengan harga 150.000, else if ukuran yang kedua dengan harga 250.000, dan else if dengan ukuran yang ketiga dengan harga 350.000. Selanjutnya di case C. Di case C juga sama. C merupakan data susu SGM. Kemudian di sini ada if ukuran yang pertama dengan harga 100.000, if ukuran 2 harga 200.000, if ukuran 3 dengan harga 300.000. Kemudian ada default. Default adalah mirip seperti else if, jadi ketika nanti pemilihan variabelnya tidak sesuai dengan yang sudah disediakan, maka akan keluar tampilan seperti ini, jenis susu tidak valid, seperti ini. Maka keluaran yang akan ada
ketika variabelnya tidak ada adalah jenis susu tidak valid atau ukuran kaleng tidak valid. Kemudian yang terakhir adalah memasukkan banyaknya pembelian, banyaknya pembelian. Kemudian untuk total adalah harga dikali dengan banyaknya pembelian. Kemudian siot yang keluar adalah total dari harga beli sama dengan RP. Kemudian saya execute, compile, dan run. Di sini saya memasukkan jenis susu B dengan ukuran 3, banyak pembelian misalkan 3. Maka di sini terampil total harga beli yang harus dibayarkan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang menentukan dari gaji karyawan. Sama seperti sebelumnya juga menggunakan input IOStream seperti ini. Menggunakan using namespace std dan integer main. Kemudian selanjutnya di sini menggunakan kurung kurawal untuk mengawali dari sebuah program. Kemudian string dari nama karyawan, char dari golongan yang akan dimasukkan nantinya, integer dari jumlah jam kerja. Selanjutnya nanti akan ada cout dari nama karyawan, getLine dari in yang akan dibuat nanti, dan nama karyawan. Selanjutnya cout yang keluar adalah golongan A, B, atau C atau D. Selanjutnya in golongan nanti memasukkan dari golongan, kemudian in dari jumlah jam kerja, cout dari jumlah jam kerja, kemudian di bawah. Kemudian setelah itu akan ada in dari jumlah jam kerja. Kemudian integer upah per jam, switch golongan, case A, upah per jam adalah 5.000. Kemudian case B, upah per jamnya adalah 6.000. Seperti ini, seperti yang saya ketikkan. Kemudian case C-nya, upah per jamnya adalah 7.000. Case D-nya adalah 9.000. Selanjutnya, sama seperti tadi, saya mengetikkan di sini ketika misalnya nanti variabel yang dimasukkan oleh pengguna misalnya tidak sesuai dengan variabel yang telah disediakan, maka cout yang keluar adalah golongan tidak valid seperti ini. Kemudian di sini ada integer dari gaji pokok sama dengan upah per jam dikali jumlah jam kerja, integer lembur sama dengan 0, if ini adalah jumlah jam kerja jika lebih dari 150. Kemudian ini lembur sama dengan ketika jumlah jam kerja adalah dikurang dengan 150.000 dikali dengan upah per jam dikali 0,25. Selanjutnya integer total gaji adalah seperti ini, gaji pokok ditambah dengan lembur.
Kemudian selanjutnya sheet yang akan keluar nantinya adalah seperti ini, layar output untuk memasukkan dari nama karyawan, kemudian golongan, selanjutnya akan keluar jumlah jam kerja, kemudian total gaji yang akan diterima oleh seperti ini. Ini nama karyawan. Ini adalah rupiah yang keluar nanti dan per minggunya nanti. Selanjutnya di execute, kemudian di compile and run. Ini saya misalkan nama karyawan adalah Ayu dengan golongan B dengan jumlah jam kerja dikirimkan 4. Maka yang keluar adalah seperti ini, dengan total gaji yang diterima adalah 24.000 per minggu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.